Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua saya insan Pangadan dimanapun Anda berada. Pada video kali ini izinkan saya mengupdate perkembangan terbaru dari buku Jago e-Purchasing Katalog Elektronik versi 6. Pada update terbaru ini, di buku Jago e-Purchasing Katalog Elektronik versi 6, kami berdua melakukan penyesuaian-penyesuaian kertas kerja, data dukung, database, dasar pengambilan keputusan-keputusan pada tahapan-tahapan pada e-purchasing katalog elektronik, khususnya yang digunakan untuk katalog elektronik versi 6. Karena di Perpres 46 2025, frasa katalog elektronik tidak hanya versi 6, ya, segala hal yang berkaitan dengan katalog dengan loka pasar termasuk toko-toko daring yang dulu ada di Bela Pengadaan itu juga bagian dari katalog elektronik. Nah, dan itu bisa digunakan di buku Jago e-Purchasing katalog elektronik versi 6 ini. Nah, ada perkembangan terbaru dari buku Jago e-Purchasing katalog elektronik versi 6 ini di mana saya dan Pak Zaidun Zuri menyesuaikan sedikit checklist kelengkapan dokumen secara komprehensif sejak perencanaan, persiapan pengadaan, pemilihan, sampai dengan pengadaan kontrak secara komprehensif. Seperti yang sudah pernah disampaikan bahwa kita berbicara e-purchasing tidak hanya berbicara klik saja. Oleh karena itulah kami siapkan checklist kelengkapan dokumen yang terbaru. Bahkan kami juga bagikan paparan PPT yang bisa Anda manfaatkan, bisa Anda gunakan, ya. Ringkasan eksekutif ini, ya, memahami proses dan dokumen kunci dalam e-purchasing secara komprehensif bahwa memang katalog elektronik bukan sekedar main klak klik saja, ya. Bukan sekedar klak klik saja. Katalog elektronik adalah proses adaptif yang membutuhkan sistem penyesuaian strategi yang menyesuaikan dengan dinamika pasar secara berkelanjutan, yang membutuhkan analisis dan keputusan, membutuhkan berbagai macam kajian dan pengambilan keputusan yang strategis. Sehingga itu akan bisa digunakan sebagai database yang akuntabel, membangun rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan tidak perlu dibuat sekali transaksi, dibuatnya sekali-sekalinya saja. Ya, dan terus diupdate per produk barang jasa sedemikian hingga bisa menyesuaikan dengan kondisi di pasar. Ya, ini bisa Anda dapatkan rekan-rekan semuanya di buku Jago e-Purchasing, dan juga saya khusus PPT ini saya bagikan gratis pada Anda semuanya. Silahkan dimanfaatkan. Ya, segala hal yang terkaitan dengan ini semua. 5 tahap penting e-purchasing itu kalau kita ngomong secara komprehensif adalah perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedianya, persiapan pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan kontraknya itu sendiri. Ya, di sini kita ulas satu persatu. Saya spill saja. Silahkan bisa di pause video ini untuk bisa memahami apa isi, ya, apa isi dari eh, paparan PowerPoint ini. Dan yang paling penting pada video ini saya akan tunjukkan rekan-rekan semuanya checklist yang terbaru tadi, yang di mana Anda pembeli buku Jago e-Purchasing sudah tinggal scan ulang, ya, tinggal scan ulang di buku Jago e-Purchasing untuk bisa Anda dapatkan, dan itu Anda sesuaikan tata kelolanya, ya, Anda sesuaikan tata kelolanya. Oke, rekan-rekan semuanya. Ini saya secara singkat saya tunjukkan bagaimana secara umum. Nah, sekarang apa checklist ini berubah, Bapak Ibu? Rekan-rekan semuanya, jika Anda mempelajari katalog elektronik itu sendiri, maka secara mudah bisa didapatkan dari fitur katalog elektronik sendiri di pada pusat bantuan. Ada di sini panduan pengguna, ya. Ada di sini pun juga video tutorial dan terus diupdate. Di mana kan panduan pengguna bisa dibuka lewat handphone, bisa dibuka lewat manapun sehingga belajarnya lebih cepat. Kemudian Anda juga bisa eh, belajarnya tuh langsung dari sini nih, Linktree/Inaproc. Gimana sih ini di Socialization Kit ini di sudah di-share di mana-mana. Ini adalah selalu ada update-update terbarunya. Ya, seperti ini ya contohnya ada update terbaru tanggal 16 Januari kemarin, manual book ini kompetisi. Kemudian kalau fitur yang negosiasi masih tetap tidak ada perubahan. Nah,
Itu kalau terkait aplikasinya. Sedangkan sekali lagi kalau e-purchasing bukan hanya sekedar main kelak klik saja, tapi adalah sebuah proses prosedur yang komprehensif. Oleh karena itulah buku jago e-purchasing ini hadir memitigasi segala macam potensi-potensi risiko dan sekaligus mengoptimalkan dasar-dasar pengambilan keputusan sehingga value for money tercapai. Mulai dari perencanaan, kita bikin identifikasi kebutuhannya. Kemudian pada saat pengusulan anggaran kita buat usulan anggarannya bisa berdasarkan SSH atau berdasarkan analisis pasar pada saat pengajuan anggaran. Bisa Anda memilih salah satu dari empat ini atau keempat-empatnya. Ada empat metodologi pasar, analisis pasar yang diperkenalkan pada buku Jago e-purchasing, yaitu formulir referensi harga dan kewajaran harga, formulir analisis pasar berbasis merek, banding-bandingin antar merek, formulir request for information pada pelaku usaha atau pengguna akhir, formulir spend analysis. Kemudian dipaketkan di mana di sini kita menjustifikasi mengapa kita memilih e-purchasing, kita menjustifikasi akun belanja yang digunakan, kita menjustifikasi keputusan kita apakah ini TKDN, PDN atau impor. Kemudian kita juga menjustifikasi perlunya apakah perlu konsolidasi atau tidak. Lalu kita menjustifikasi skala usaha yang dari pelaku usaha yang dipilih, yang digunakan di sini untuk bernegosiasi atau bermini kompetisi nantinya, tak mikro, kecil, koperasi, nol kecil, itu. Kemudian kita buatkan dokumen kerangka acuan kerja data dungu anggaran. Ini di tahap perencanaan. Kemudian di tahap persiapan, ini adalah dokumen yang sudah dibuat sebelumnya, formulir perencanaan pengadaan di nomor 3, di nomor satu tahap persiapan direview kembali, tinggal diupdate tanggalnya. Ya, barangkali ada banyak-banyak perubahan-perubahan di situ. Bisa berubah? Bisa. Kemudian formulir analisis pasar terkini. Nah, dokumen yang sudah dibuat di nomor 2 di tahap perencanaan, di nomor 2 di tahap persiapan di review kembali, dicek pasarnya terkini dengan salah satu minimal salah satu dari empat metodologi analisis pasar ini. Kemudian setelah kalau kita sudah membuat punya dasar-dasarnya, kita tinggal siapkan yang namanya dokumen persiapan e-purchasing. Ini bisa jadikan judul BIMTEK sendiri nih ya. Dokumen persiapan e-purchasing terdiri dari tiga dokumen besar. Spesifikasi produk barang jasa. Yang jika menggunakan negosiasi, maka dia sudah memilih produk barang jasa link katalog untuk dinegosiasikan. Ya, tapi jika itu mini kompetisi, maka tidak boleh mengarah pada suatu produk untuk menyatu tertentu dan menyatu dalam sebuah dokumen spesifikasi teknik kompetisi. Kemudian dokumen yang kedua adalah HPS kalau minimal transaksinya 200 juta atau referensi harga, rencana perkiraan biaya kalau transaksinya sampai dengan 200 juta. Dokumen ketiga adalah rancangan kontrak surat pesanan itu sendiri yang disiapkan. Ya lengkap dengan syarat-syarat kontraknya. Yang mungkin istilahnya SSK, tapi istilah saya cukup syarat kontrak saja yang sudah disiapkan. Ada tiga versi yang ada di dalam buku Jago e-purchasing, yaitu versi untuk barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi. Silahkan tinggal digunakan di QR code, scan ulang QR code-nya. Kemudian berikutnya, ini bagi rekan-rekan yang masih mazhabnya masih bimbang antara negosiasi dan mini kompetisi, kami sediakan Value Smart Scorecard. Ada dua versi yang ada di situ. Anda bisa menggunakan versi pertama atau versi yang kedua. Ini adalah dasar pengambilan keputusan mana kapan kita satu paket pengadaan kita menggunakan negosiasi, kapan satu paket pengadaan menggunakan mini kompetisi. Jika mau menggunakan ini, tapi jika mazhab yang sudah mantap ya, oh saya negosiasi saja, saya mini negosiasi maka ini bisa dilewatin ya. Ini bersifat opsional. Nah, itu adalah tahap persiapan pengadaan e-purchasing. Nah, kemudian masuklah di tahap pemilihan. Kalau sudah masuk di tahap ini, rekan-rekan semuanya tinggal Anda menggunakan semua fitur-fitur yang ada di dalam socialization kit yang ada di sini. Silahkan dimanfaatkan, silahkan digunakan. Semua yang ada di sini ya, fitur-fitur pada saat eh, panduan yang ada di sini baik entah itu negosiasi maupun mini kompetisi ya, pencarian produk, panduan transaksi seperti ini ya. Ini silahkan digunakan sebaik-baiknya. Kalau sudah seperti ini. Nah, sebelum untuk mengoptimalkan database dasar pengambilan keputusan pada buku Jago e-purchasing, kami siapkan bila rekan-rekan menggunakan metode negosiasi ada dua kertas kerja yang kami siapkan. Kertas kerja evaluasi penyedia katalog elektronik versi 6 ini dilakukan sebelum buat paket. Ya, sebelum buat paket dilakukan ya untuk menentukan calon penyedia terpilih untuk kantuk nanti dinegosiasikan. Ya, kemudian dari sini kemudian dianalikan analisis keputusan.
Ya, apakah putusan berdasarkan apa? Ya, seperti itu. Ada 7 pertimbangan yang ada di sini. Kalau saya berdasarkan rekam jejak, ya, real pelaku usaha. Nah, bila menggunakan mini kompetisi, ya, panduan secara aplikasinya sudah disediakan di sini mini kompetisi. Sudah lengkap panduan untuk mini kompetisinya. Itu adalah tools aplikasinya, ya, katalog elektronik versi 6. Tinggal dibuka di sini saja, tools aplikasinya. Kalau katalog elektronik versi 6 ini sudah disediakan. Nah, yang lebih penting dari ini semua adalah bukan hanya pada toolsnya, tapi ada data dukungnya. Di dalam buku Jago e-purchasing, kami siapkan tahap persiapan mini kompetisi. Ada 2 kertas kerja checklist persiapan mini kompetisi, dan spesifikasi teknis kompetisi untuk menetapkan kriteria spesifikasi produk kebutuhan inputan di katalog elektronik versi 6. Karena pada saat membuat kompetisi, Anda akan disuruh menginput atribut-atribut yang sesuai kebutuhan Anda. Nah, disinilah kita sebelum menginput, kita pertimbangan dulu dalam kertas kerja ini. Supaya nanti kalau misalkan diperiksa pun, ya mengapa ini, mengapa itu, segala macam kebutuhan dan justifikasinya itu tertuang dalam kertas kerja itu, ya. Kan. Kalau baik kok tekniknya sudah disediakan di sini, panduan mini kompetisi ada di sini. Bagi yang mau mini kompetisi, di tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, ya. Ini kita siapkan 2 macam kertas kerja. Yang paling utama adalah Bid Master Analytics. Ini adalah lembar evaluasi penawaran berdasarkan spesifikasi produk kebutuhan inputan di katalog elektronik versi 6 yang sebelum 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 bikin mini kompetisi tersebut. Nah, akan lebih baik ditambahkan dengan risk guard matrix, analisis risiko penawaran. Ini jaga-jaga manakala kalau transaksinya nilainya miliaran begitu, ya, dianalisis tingkat risikonya. Ya. Nah, pada saat penunjukan pemenang, ini adalah setelah ada papan peringkat, ada 2 kertas kerja yang akan mendukung keputusan pada dalam penggunaan mini kompetisi itu, yaitu win check validator, verifikasi pemenang, dan order prep buat persiapan surat pesanan. Ya, seperti itu. Kemudian kita juga siapkan 2 formulir untuk jika ternyata kompetisinya itu dibatalin. Nah, jangan sampai asal batal-batal doang, ya. Kita siapkan cancel case resolver, dokumentasi pembatalan, dan postmortem insight, evaluasi pasca pembatalan. Ya, itu adalah bila menggunakan mini kompetisi. Dokumen ketiga dalam pemilihan penyedia negosiasi mini kompetisi adalah tentunya print out aplikasi itu, invoice, ya, dan juga laporan melalui purchasing jika itu dilakukan dalam perjalanan pengadilan atau pokja pemilihan. Karena eh, jika menggunakan mini kompetisi, ya, di sini minimal 200 juta, ini pelakunya adalah pokja pemilihan. Tapi kalau transaksi sampai dengan 200 juta, pelakunya adalah PPK itu sendiri. Tapi kalau negosiasi tetap sama, ya, PPK dan BP. Nah, kemudian di tahap persiapan pelaksanaan kontrak, setelah mendapatkan calon penyedia dari hasil negosiasi atau hasil mini kompetisi, maka disepakati final spesifikasi produk tertayang pada saat transaksi, ditambahkan aspek spesifikasi lainnya yang tidak terpisahkan. Nah, sistematikanya seperti ini, ya. Kalau barang jasa lainnya, ya, itu dari daftar kuantitas, link katalog, spesifikasi teknis calon penyedia, spesifikasi kinerja, spesifikasi waktu, spesifikasi pelayanan. Kalau konstruksi itu daftar kuantitas, link katalognya, spek bahan bangunan, spek peralatan konstruksi, spek proses, spek metode, DED, rancangan konstruksi keselamatan konstruksi, dan perhitungan TKDN. Ini adalah spek final, dan lakukan ini sebelum berkontrak, ya. Kemudian dokumen kedua pada persiapan pelaksanaan kontrak itu apa? Ya, finalisasi surat pesanan itu sendiri. Ada 3 varian yang disediakan pada buku Jago e-purchasing ini. Nah, yang ketiga, ini perubahan dari Perpres 46 2025, dan ini bagian yang saya cukup sejujurnya ya sedih, ya, yaitu penyerahan jaminan pelaksanaan untuk minimal transaksi di atas 200 juta. Seharusnya filternya, ya, itu bukan cuma transaksi tapi minimal waktu gitu. Lah kalau waktunya cuma 3 hari, 4 hari, seminggu gitu, pakai jampel itu rasanya. Paling enggak kalau itu waktunya 3 bulan, 5 bulan gitu, masih agak layak-layak lah pakai jaminan pelaksanaan sumbut lah bahasa Jawanya. Tapi ya ini sudah terlanjur Bapak Ibu, ya, filternya cuma asal minimal transaksi 200 juta pakai jaminan pelaksanaan, ya. Kemudian di tahap pelaksanaan kontrak, ini adalah saya copy paste dari buku Transformasi Pengendalian Kontrak, tidak saya ulas, ya. Inilah Bapak Ibu, ya, rekan-rekan semuanya, penyusuan-penyusuan yang dilakukan pada buku Jago e-purchasing katalog elektronik versi 6. Di mana belinya? Nah, belinya di semua platform ada Bapak Ibu, ya. Bisa TikTok, Shopee, Tokopedia, bisa WhatsApp. Anda tinggal scan yang ada di situ pembelian buku-buku saya, buku Jago e-purchasing katalog elektronik versi 6. Pastikan Anda memiliki buku ini untuk meningkatkan akuntabilitas. Buku ini bukan hanya sekedar untuk
pembeli, tapi juga untuk penjual dan juga untuk para auditor, para penyidik, aparat penegak hukum, ya supaya sama-sama belajar meningkatkan kompetensi di bidang pengadaan barang jasa khususnya katalog elektronik. Poin penting terakhir sekali lagi yang disampaikan sebelumnya bahwa katalog elektronik bukan sekedar ilmu klak-klik saja. Katalog elektronik bukan sekedar ilmu klak-klik saja. Katalog elektronik adalah berbicara bagaimana kita merencanakan, mempersiapkan pengadaannya, memilih penyedianya, mempersiapkan kontraknya, dan pelaksanaan kontrak. Tidak hanya sekedar klak-klik saja. Katalog elektronik adalah proses adaptif yang menyesuaikan dengan dinamika pasar secara berkelanjutan, yang untuk kemudian dianalisis dan untuk diambil keputusannya dan untuk dijadikan database-database membangun rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan. Sukses, jaga integritas.